Aduh, panas banget ker ini. Dulu dulu lah. Rebahan dulu lah. Lu duduk aja lu, Dri. Kita udah masih ibu lu. Panas bay, gila lu. Udah lah, gua cek dulu ya. Pantes aja 34 derajat cuacanya. Ini kali ya bay, yang dibilang cuaca ekstrim. Mungkin, Dri. Besok kita tanya yuk. Besok kan ada sosialisasi perubahan iklim di kelurahan. Ya udah, besok lah kita tanya sekalian. Yuk. Oke. Gelombang panas ekstrim melanda sebagian India. Gelombang panas bahkan melelehkan trotoar. Cuaca panas masih melanda sejumlah daerah. Salah satu dampaknya kebakaran hutan melanda perbukitan di lingkar Danau Toba. Aman padat penduduk di Jalan Kalianyar 10, Tambora, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perubahan iklim, Kelurahan Duri Selatan melaksanakan sosialisasi pembangunan berkelanjutan dengan tema dampak perubahan iklim kepada masyarakat dan PPSU Kelurahan Duri Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semua. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang bahaya kebakaran pada saat musim kemarau. Karena di bulan Juli, Agustus, September itu musim kemarau sudah ada. Jadi untuk pencegahan adalah yang pertama adalah stop membuang puntung rokok. Karena rokok itu bisa menyebabkan kebakaran. Kedua, penggunaan listrik. Baik dalam kipas angin atau lampu. Kita kalau siang itu kita stop. Karena bahan-bahan yang ada di rumah itu kan kayu. Karena panas, kering, kayu itu udah gampang, mudah terbakar. Yang ketiga adalah menghemat air. Karena musim kemarau, kadang-kadang kita kan air udah mulai menipis tuh. Nah, dan keempat adalah membuang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarangan. Karena di saat kita buang sampah, lama-kelamaan menumpuk, bisa menimbulkan kebakaran. Dari mana? Karena timbul kebakaran dari sampah itu adalah dari pantulan sinar, di mana sinar itu bisa memicu panasnya, semacam kayak di bakaran sampah di Bantar Gebang. Tidak ada yang buang rokok, tapi kenapa bisa kebakar? Karena ada pemicunya, ada di situ. Satu, ada beling, ada pantulan sinar dari plastik. Nah, terus udara juga mendukung, lama-kelamaan menimbulkan api. Nah, kita saling menjaga. Itu aja yang saya sampaikan adalah untuk pencegahan bahaya kebakaran. Terima kasih. Ibu semuanya apa kabar? Baik. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu tadi kesini naik apa? Jalan kaki, motor, ada yang naik motor. Naik sepatu. Sepeda? Sepeda ada ya. Kan deket, kenapa naik motor? Ya. Kenapa naik motor? Panas? Panas banget ya. Bapak Ibu ngerasa nggak akhir-akhir ini cuaca di rumah kita panas banget ya? Panasnya tuh kayak, iya panasnya tuh kayak nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya panasnya. Kenapa kira-kira ada yang tahu? Perubahan iklim. Apa tuh perubahan iklim? Iklimnya berubah dari panas ke panas banget ya. Kemarin saya diklat tentang pembangunan berkelanjutan. Kita akan sama-sama belajar ya, apa itu pembangunan berkelanjutan. Next. Jadi intinya pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kalau kita tidak mengelola lingkungan hidup dari sekarang, efeknya akan dirasakan anak cucu kita. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Yang lingkup lingkungan ada perlindungan konservasi, pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan, dan antisipasi perubahan iklim. Tadi ada yang nyebut ya tentang perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Nah, saya akan fokus ke perubahan iklim ini ya.
Apakah perubahan iklim itu mempengaruhi kebakaran atau tidak? Kita akan belajar bersama-sama ya. Next. Ini perubahan iklim. Perubahan yang sangat signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin, periode yang lama. Lebih dari 10 tahun. Jadi menurut Bapak Ibu, kita sudah mengalami perubahan iklim atau belum? Sudah ya, karena tadi ya panasnya dari waktu kita kecil sama sekarang beda ya, panas banget. Oke, next. Nah ini salah satu penyebabnya, efek rumah kaca. Dulu pas sekolah ada yang pernah dijelaskan? Bapak RW tahu? Bapak RT? Efek rumah kaca itu apa? Apa karena banyak rumah kaca, pakai kaca jadi panas? Enggak seperti itu ya. Jadi efek rumah kaca itu, jadi intinya ini sinar matahari. Sinar matahari ke, ini kemana? Bumi. Harusnya dia bisa dipantulkan, betul. Pantulkan kembali lagi ke, istilahnya ke atas luar angkasa. Jadi panasnya enggak ada di bumi saja. Tapi karena efek manusia, misalnya manusia bakar sampah, gasnya namanya gas metan. Kalau karbon dioksida itu dari motor, dari pabrik ya. Jadi gas-gas itu jika di udara dia akan memperangkap panas yang dari sinar. Jadi yang sinar harusnya bisa mantul lagi keluar angkasa, jadinya tetap di bumi. Itu yang jadinya suhu bumi semakin panas. Istilahnya ngelekep gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim pertama adalah aktivitas manusia. Siapa? Manusia itu kita, saya dan Bapak Ibu semuanya. Membangun bangunan di daerah resapan air. Di sini ada nggak ya di Duri Selatan? Bangun di pinggir kali ada nggak? Banyak. Pak RT ya, ada Pak RT warganya ya. Kemudian membuang limbah pabrik. Kalau di sini membuang limbah apa? Yang ke kali? Limbah manusia, limbah rumah tangga. Itu ternyata ya bisa mempengaruhi perubahan iklim ya. Kita kan nggak nyangka warga kita BAB di kali, apa hubungannya dengan perubahan iklim? Ternyata ada ya, gitu ya. Oke, next. Nah ini tadi ya efek rumah kaca. Tadi ya gas apa aja? Metan, karbon dioksida dari pabrik, dari motor. Tadi siapa yang naik motor? Sudah menyumbang panas ya. Next. Nah ini tanda-tandanya nih, tanda-tandanya apa perubahan iklim yang paling gampang kita rasakan adalah gerah, karena suhunya makin panas ya. Nah ini perubahan iklimnya ya, jadi pemanasan global karena panas, perubahan iklim bisa menyebabkan yang pertama banjir, dan kekeringan dan tanah longsor. Satu lagi tadi apa yang disebutkan Bapak Damkar? Kebakaran. Oke ya. Nah ini, apakah cuaca panas atau kemarau ekstrim itu bisa menyebabkan kebakaran? Kesimpulannya bisa. Next. Nah ini ya, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Kelihatan ya. Ini dari portal Jurnal Politeknik Negeri Semarang tahun 2015, ternyata kebakaran di perumahan padat penduduk itu seringkali terjadi pada musim kemarau atau kondisi cuaca panas. Sama ya seperti kita padat penduduk ya. Kemudian udara kering, tadi yang udah sampaikan udara kering, jadi lebih gampang tersulut api. Kemudian cuaca panas dan kering, jadi satu sumber jadi menyebar ya. Apalagi nih daerah dengan jalan yang sempit dan kurang tersedianya bahan, sama banget ya dengan kondisi di Duri Selatan ya Bapak Ibu. Untuk itu jangan sampai ya terjadi kebakaran. Oke, next. Nah ini data kebakaran tahun 2023 dari Damkar nih. Ini tahun lalu Bapak Ibu, hampir sama ya kemarau ekstrimnya di bulan Agustus sampai Oktober, sama ya seperti sekarang.
Tahun 2023 sebelum kemarau bulan Juli kebakarannya 185. Masuk kemarau jadi 243. September naik lagi jadi 300. Oktober jadi hampir 400 ya. Nah, ini yang hanya disebabkan oleh puntung rokok dan sampah. Jadi istilahnya karena cuaca panas, kan kebakaran itu ada macam-macam ya. Nah, ini datanya. Dari awal musim kemarau segini, puncaknya di Oktober hampir 350 kejadian, November turun karena cuaca ekstrimnya sudah mulai berakhir. Jadi ada hubungannya ya Bapak Ibu, musim kemarau dengan kebakaran. Oke, next. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan kalau gitu? Tadi kan efeknya dari perubahan iklim ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ternyata dari kegiatan sehari-hari, langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi istilahnya ya. Menghemat pemakaian air dan listrik. 3R. Pak RW sudah melakukan 3R? Sudah ya. Contohnya apa? Bank sampah ya. Bank sampahnya sudah jalan ya. Kemudian mengurangi penggunaan gas aerosol. Apa nih ibu-ibu biasanya tahu? Gas aerosol. Ada yang pakai parfum, terus pewangi ya, yang semprot-semprot itu kan kalau kita nyemprot ada kayak keluar gasnya ya. Kemudian hairspray, kemudian pengharum ruangan ya, itu bisa menyebabkan tadi gas rumah kaca ya. Jadi dikurangi ya ibu-ibu, konsumsi barang sesuai kebutuhan, tidak boros ya, reboisasi atau penghijauan di penanaman pohon di bumi. Kemudian menggunakan transportasi umum. Nah ini, jalan kaki dan naik sepeda. Bapak Ibu kalau cuma deket, jalan kaki aja ya, sehat. Jauh naik kereta, jauh lagi naik busway, gitu ya. Jadi langkah-langkah kecil ya, oke. Menggunakan alat elektronik, hemat energi, dan pengelolaan sampah. Oke, sudah selesai ya. Mari kita peduli lingkungan mulai dari saat ini dan dari diri sendiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas materi perubahan iklim hari ini. Khususnya dampak perubahan iklim. Sangat penting untuk wilayah Deli Selatan yang rawan kebakaran karena pada penduduk. Saya akan teruskan informasi tentang perubahan iklim ini pada seluruh warga agar dapat terhindar dari bahaya kebakaran. Sosialisasi hari ini ternyata dampak perubahan iklim itu sangat nyata. Karena cuaca iklim itu sangat saya rasakan pada saat bekerja di siang hari, panasnya terasa. Sebagai PPSU, saya akan berusaha semaksimal mungkin menerapkan langkah-langkah kecil untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Saya yakin, walaupun kecil, tidak akan sia-sia. Kalau yang saya tangkap dari sosialisasi hari ini sih tentang semprot-semprotan tadi ya Pak, ternyata nggak baik ya buat lingkungan. Jadi saya akan kurangin dan juga akan lebih rajin buat perawat tanaman supaya nggak gersang. Nanti saya share deh ke grup teman-teman Karang Taruna. Dari sosialisasi perubahan iklim hari ini, saya sebagai petugas bank sampah hanya berpikir untuk mendapatkan tambahan uang. Tapi ternyata itu juga termasuk sebagai salah satu untuk pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Untuk itu kami akan giat lagi mengajak ibu-ibu di lingkungan saya untuk aktif menimbang bank sampah. Saya sangat mendukung sosialisasi tentang dampak perubahan iklim dan kebakaran. Karena sisa sampah kebakaran merupakan masalah tersendiri. Lantas, upaya apa yang bisa kita lakukan secara mandiri sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini? Siang-siang nyalain lampu. Jangan nyalain. Hemat energi. Hemat biaya. Pengen nanam pohon, tapi lahan sempit. Bukan farming dong. Jengkol. Makan pepaya sama ikan peda. Cakep. Bolak-balik bekerja, naik sepeda. Let's go, Pen. Oke. Cakep. Cakep. Memilah sampah dari rumah. Sampah anorganik ditimbang di bank sampah. Sampah organik dijadikan kompos. Tidak membakar sampah. Rajin merawat tanaman.
Hemat air. Hemat listrik. Stop nyampah di kali. Membuat septic tank. Naik kendaraan umum. Hemat tisu, hemat kertas. Nanti musim hujan, airnya ditampung buat nyiram tanaman. Menyebarkan informasi tentang dampak perubahan iklim ini ke seluruh warga Kelurahan Duri Selatan. Kami, Kelurahan Duri Selatan, Siap mendukung pembangunan berkelanjutan demi generasi anak cucu kita.